Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afinda Tias Fredika dengan NIM 7211419172 dari Rombel Akuntansi A 2019. Di sini saya akan menjelaskan materi Sistem Informasi Manajemen bab 3, yaitu yang berjudul menggunakan teknologi informasi dalam menjalankan perdagangan elektronik atau e-commerce. Perdagangan elektronik dalam arti sempit, perdagangan elektronik hanya meliputi transaksi-transaksi bisnis yang berhubungan dengan pelanggan dan pemasok yang menghubungkan komputer mereka masing-masing dengan internet. E-commerce di luar batas perusahaan, business to customer, mengacu pada transaksi-transaksi yang terjadi antara sebuah bisnis dan konsumen akhir produk. Business to business, mengacu pada transaksi antar bisnis di mana tidak ada pihak yang menjadi konsumen akhir. Manfaat-manfaat yang diharapkan dari e-commerce. 1. Perbaikan layanan pelanggan sebelum, selama, dan setelah penjualan. 2. Peningkatan imbal hasil ekonomis atas pemegang saham dan investasi pemilik. 3. Perbaikan hubungan dengan pemasok dan komunitas keuangan. Kendala-kendala e-commerce. 1. Biaya yang tinggi. 2. Kekhawatiran akan masalah keamanan. 3. Peranti lunak yang belum mapan atau belum tersedia. Ruang lingkup e-commerce. Sejumlah ragam pengaruh ekonomi dari industri ke industri, tetapi e-commerce sekitar 94% B2B, sisanya 6% B2C. E-commerce diramalkan akan berkembang antara 5% dan 15% setiap tahun. Walaupun mungkin lambat, perkembangan tertinggi e-commerce sepertinya akan berlanjut untuk beberapa tahun ke depan. Jalan menuju e-commerce. Ketika sebuah perusahaan merasa bahwa manfaat yang diharapkan lebih besar daripada biaya dan memutuskan untuk mengimplementasikan e-commerce. Intelijensi bisnis. Aktivitas pengumpulan informasi mengenai unsur-unsur di dalam lingkungan yang berinteraksi dengan perusahaan. Basis data eksternal. Perusahaan tidak harus mengumpulkan informasi lingkungannya sendiri. Tersedia sejumlah basis data komersial penting yang memberikan informasi mengenai hampir semua subjek. Perusahaan menggunakan basis data ini karena lebih cepat dan mengurangi pengeluaran daripada mencoba meneliti informasi sendiri. Mesin pencari. Suatu program komputer khusus yang menanyakan satu kata atau kelompok kata kepada pengguna untuk dicari. Program ini kemudian mencari isi situs-situs web di internet untuk melihat apakah kata atau kata-kata tersebut terdapat di situs-situs web tersebut. Yahoo, Excite, AltaVista, dan Google adalah sebagian kecil situs-situs mesin pencari dan portal populer yang tersedia bagi pengguna untuk mencari informasi yang dapat diakses melalui web. Strategi e-commerce dan sistem interorganisasional. Strategi yang paling disebut adalah strategi di mana unsur-unsur yang ada dikaitkan dengan transmisi data elektronik. Nama yang diberikan untuk strategi ini adalah sistem interorganisasional. Istilah yang sering digunakan untuk IOS adalah AP. Sistem interorganisasional dibentuk melalui hubungan dengan perusahaan lain sehingga mereka dapat bekerja sama sebagai unit terkoordinasi. Ini memungkinkan mereka mencapai manfaat yang tidak dapat dicapai jika sendiri. IOS merupakan landasan e-commerce. Manfaat IOS, efisiensi komparatif, yaitu efisiensi internal dan efisiensi interorganisasional. Kekuatan penawaran, yaitu fitur-fitur produk yang unik, menurunkan biaya-biaya yang berhubungan dengan penelitian, dan meningkatkan biaya perpindahan. EPI terdiri atas transmisi data langsung komputer ke komputer dalam suatu format struktur yang dapat dibaca oleh mesin. Extranet, cara lain untuk membuat IOS. Cara ini memungkinkan dibaginya informasi berbasis komputer yang sensitif dengan perusahaan lain dengan menggunakan teknologi informasi yang pada umumnya terhubung ke internet. Sekutu-sekutu bisnis proaktif dan reaktif. Sponsor IOS biasanya mengambil pendekatan proaktif, merangsang minat akan IOS dan mendorong partisipasi di dalam jaringan. Para partisipan pada umumnya merespon secara reaktif, menerima atau menolak tawaran-tawaran sponsor untuk menerapkan IOS. Pengaruh penerapan. Prem Kumar dan Rama Murthy mengidentifikasi 4 faktor kritis dalam menentukan jika perusahaan akan menjadi proaktif atau reaktif, yaitu tekanan kompetitif, penggunaan kekuasaan,
dukungan manajemen puncak, dan kebutuhan internal. Manfaat-manfaat tidak langsung iOS, mengurangi kesalahan, meningkatnya kemampuan untuk bersaing, menurunkan biaya, memperbaiki layanan pelanggan, dan meningkatnya efisiensi operasional. Strategi B2C untuk e-commerce. Alasan mengapa penting memahami bisnis B2C yaitu semakin banyaknya jumlah produk dan jasa yang tersedia untuk pengiriman digital dan semakin banyaknya pelanggan-pelanggan yang mampu mengatasi keengganan mereka untuk melakukan pembelian menggunakan web. Produk-produk digital. Beberapa produk dan jasa tertentu dapat dikirimkan kepada pelanggan melalui internet. Produk-produk fisik. Barang-barang fisik tidak dapat dikonsumsi melalui web, sebagai gantinya harus dikirimkan ke pelanggan. Penjualan maya versus campuran. Penjualan maya adalah penjualan yang dilakukan oleh sebuah perusahaan yang tidak mengoperasikan tempat berjualan fisik. Penjualan campuran terjadi ketika perusahaan memiliki tempat berjualan secara fisik dan situs web di mana pelanggan dapat membeli produk. Pemerintahan elektronik. Pemerintah juga dapat mengambil manfaat dari e-commerce. Satu contoh adalah pengisian SPT online yang sudah dilaksanakan oleh Dirjen Pajak. Langkah e-commerce berikutnya. Tantangan bagi e-commerce lebih dari sekadar jenis barang yang ditawarkan. Ia adalah teknologi di balik perdagangan. Perdagangan bergerak, penggunaan seluler, dan asisten digital pribadi untuk melakukan e-commerce nirkabel. Nirkabel berkelas bisnis di semua tempat. Hotspot yang ada di tempat-tempat tertentu membuat kita lebih mudah mengakses email atau keperluan kita. Tetapi untuk keperluan bisnis diperlukan koneksi yang cepat dan stabil. Menggunakan internet. E-commerce tidak mungkin terjadi tanpa adanya jaringan yang menghubungkan pelanggan dengan organisasi. World Wide Web. Berikut adalah daftar beberapa istilah umum dalam World Wide Web, yaitu situs web, link hypertext, halaman web, homepage, browser, universal resource locator, protokol, nama domain, dan path. Cyberspace dan superhighway informasi. Istilah cyberspace menjelaskan masyarakat yang telah menjadi budak teknologi itu sendiri. Superhighway informasi menjelaskan sistem yang memberi akses setiap orang pada kekayaan informasi yang berada di masyarakat modern. Standar internet. Dua organisasi telah mengambil peran kepemimpinan dalam menciptakan standar-standar internet dan web, yaitu Masyarakat dan Internet Engineering Task Force. Aplikasi bisnis internet. Internet dapat berfungsi untuk semua aplikasi bisnis di mana melibatkan komunikasi data, termasuk komunikasi dalam perusahaan dan dengan lingkungannya. E-commerce manajemen rantai pasokan rumah sakit. Rumah sakit telah melakukan sebagian besar pembelian mereka secara online. Aplikasi retail. Aplikasi bisnis web yang paling dikenal masyarakat umum adalah retail. Sebagian besar rantai retail besar telah hadir di web. Saran-saran keberhasilan penggunaan internet. 1. Pastikan situs web Anda adalah kuat. 2. Menciptakan rasa kebersamaan. 3. Berada di lokasi web yang tepat. 4. Menjadikan internet intuitif. 5. Melihat di luar pelanggan. 6. Sering diperbarui. 7. Carilah bantuan jika Anda membutuhkannya. Dampak internet pada bisnis di masa depan. Kurangnya pengguna, harganya kurang terjangkau, kurang stabilnya jaringan. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.